Seperti mazhabnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Waktu di mimbar dicaci maki, anta, kamu gini, kamu gitu. Sayyidina Ali kayak nggak denger aja, diem. Sampai tuh orang yang khutbah tambah sebel. Apa namanya? Ada Sya'rani bilang asyad ma 'ala safih al-i'radu anhu. Respon yang paling ampuh, yang paling dahsyat terhadap ulahnya orang geblek, disebutnya itu safih. Orang yang doyan caci maki, disebutnya safih. Kalau di zaman kita disebutnya ustadz sama ulama. Sebagian. Tapi di zaman dulu tuh Sya'rani nama ini safih. Soalnya juga di zaman apa namanya? Di zaman dulu cacian, makian disebutnya adalah kejahatan, kemungkaran. Nabi menyamakannya dengan zina. Begitu. Tapi di zaman kita cacian dan makian dinamakannya dakwah, dinamakannya nahi mungkar, dinamakannya keberanian, dinamakannya jihad. Begitu. Ini semua menistakan dakwah, menistakan nahi mungkar, menistakan jihad. Omongan kayak begini menodai jihad. Sama seperti dia bilang, Quran dibilangnya ini komik, ini dongeng. Dia mencaci, mengumpat, memprovokasi, dia bilang ini dakwah. Astagfirullah, dakwah ada suci, agung. Begitu. Dia bilang begitu. Sama kotoran binatang, kotoran manusia, dia bilang ini adalah combro. Ada penistaan, ada penipuan namanya. Nah itu Sya'rani bilang sikap yang paling ampuh, yang paling dahsyat terhadap orang geblek yang doyan caci maki, memaki dengan mengatasnamakan apapun, dengan atribut apapun. Tahu sikap yang paling ampuh apa? Al-i'radu anhu. Jangan lu ladenin, jangan diladenin, jangan digubris, jangan dijawab. Sebab gabihul kalam silahul li'am, gabihul kalam. Senjata orang-orang hina adalah kalimat yang hina juga. Itu senjatanya mereka. Gak punya senjata kecuali itu. Nyerocos dengan kalimat yang buruk. Ya udah, itu yang mereka punya. Terus kalau ente dengar kalimat yang buruk, yang jelek dari seseorang, satu kalimat kamu dengar, jangan ente sautin. Sebab setiap satu kalimat bejat, dia punya gerombolan 10-20 kalimat yang bejat juga. Jadi kalau ente dengar satu, biarin aja. Kalau ente sautin yang satu, dia panggil teman-temannya masih ada 20-30. Capek deh ente ngeladenin mereka. Tiap saat mengkonter. Ini kita bulan Maulid mau menyampaikan dakwahnya Nabi, ajarannya Nabi. Dibawain isu yang memprovokasi kita hingga wah, ini mesti dijawab nih isu. Tunda dulu dakwahnya Nabi. Tunda dulu syariatnya Nabi. Tunda dulu ta'limnya Nabi. Kita sibukkan diri mengkonter isu-isu tersebut yang tiap tahun selalu ada isu yang baru. Gak ada kelar-kelarnya. Kayak begitu. Ntar isu karikatur, ntar isu ini, ntar isu itu, segala macam, ntar isu politik, ntar isu segala macam. Sehingga rusak deh maulidnya kita, rusak deh hallnya kita, rusak deh acaranya kita, rusak deh jumatannya kita. Kadang kita ya udah, aduh ini hadir maulid di sini puyeng, sakit perut dengernya kita. Kan kita dengerin maulid tuh bawanya enak, sedap, tapi dengerin ceramah maulid bikin sakit perut jadi mules. Subhanallah. Begitu. Hadir beberapa hal, kayak begitu juga. Ya. Udah deh, malas hadir, nggak mau hadir. Begitu. Jumatan wajib hadir, dibawain di tengah Jumatan. Gila nih orang bener. Gila. Halo. Ya masalahnya apa namanya? Kita memberikan mimbarnya Nabi, kita taruh di situ sufaha di situ. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu dia dimaki, dicaci. Sampai itu orang bilang, ente yang saya maksud nih dengan cacian saya, kamu jangan belaga pilon, kamu yang saya maksud. Sayyidina Ali bilang, wa angka urdi, dan yang saya maafkan kamu, yang saya tuju kamu, dan yang saya maafkan kamu. Yang artinya saya tutup mata saya dari kejahatan kamu, taunya kamu orang baik, orang khair. Khalas. Subhanallah. Ada madhabnya beliau. Dicaci orang, dikatain orang, diprovokasi orang, udah selesai, udah begitu. Kasih hadiah, kasih duit,
dikasih baju, kasih jubah, kasih gamis yang lagi dia pakai. Bilang, saya maki engkau dibalasnya sama kebaikan begini. Iya. Begitu, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Aku bersaksi kalau engkau memang beneran cucunya Rasulullah. Lihat, waktu Ali Zainal Abidin, dia cucunya Nabi Muhammad Ali Zainal Abidin Ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bna Fatimah Az-Zahra. Neneknya dia Fatimah, kakek ayahnya Siti Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa aja dia bilang, saya ahlul bait, hati-hati, kamu maki saya berarti kamu maki ahlul bait. Nah, ya kayak begitu. Dimaki, dicaci orang, ya khair, marhaba. Dia mengklarifikasi, mengcounter, menjawab, memperkenalkan dirinya sebagai ahlul bait bukan dengan ucapan, tapi dengan sikap, dengan perbuatan, dengan kesucian hati, dengan kesucian sikap. Dikasih hadiah, dikasih ini, sampai nggak perlu ngomong saya ahlul bait, saya Habib, saya cucu Nabi. Enggak. Begitu orang yang bilang, saya bersaksi kamu betul cucunya Fatimah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bilang kepada dia, radhiyallahu anhum ardhahum. Wah, banyak dah sikap-sikap daripada guru-guru kita.